Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini di channel DG Enthusiast bersama gue Dion Gustian. Oke, balik lagi nih, kita akhirnya setelah sekian lama gak ngonten gitu ya. Gue mau bilang sorry dulu buat semuanya. Dan gue juga mau nanya kabar kalian, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Dan apa ya, kita sama-sama ngebantu Indonesia nih, saling ngebantu satu sama lain biar Indonesia bisa bangkit dari pandemi ini dan pandemi COVID-19 ini bisa cepat selesai. Jadi buat kalian yang nggak perlu amat gitu ya, buat berinteraksi di luar gitu ya, kita coba tahan dulu ego kita. Kayak gue menahan ego gue buat San Mori, Night Ride dan segala macamnya, karena gue juga sebenarnya pengen banget. Tapi ya oke lah, kita balik lagi ke kontennya aja ya. Gue cuman sedikit share gitu kan. Oke, jadi gue sekarang lagi ada di Cimahi, tepatnya ada di Favorites Vape, ya jadi vape store gitu, Favorites, ada di Citerep. Nanti kalian bisa lihat sinematiknya aja. Nah, sekarang gue punya sedikit referensi buat kalian yang ada niat buat beli motornya atau bahkan udah punya motornya tapi bingung nih bang gimana modifnya. Ini gue ada referensi modif yang bisa dibilang low budget enggak, tapi enggak terlalu menguras kantong lah ya. Kalian masih bisa nabung dan kalian masih bisa atur-atur gitu ya. Karena motor ini keren, simple. Jadi sesuai thumbnail, ini dia Ninja SS 2014. Oke, jadi di sebelah gue nih udah kalian lihat Ninja SS-nya, warna hitam merah. Ini tahun 2014. Gue sama abang gue bilang sih ini super sambal ya SS gitu kan. Jadi ini sebenarnya jujur gue belum ketemu sama yang punyanya. Gue juga belum sempat ngobrol-ngobrol sama yang punyanya, tapi ini kebenaran dibawa sama abang gue buat gue review, dan yang punyanya fine-fine aja gitu kan. Jadi thank you banget buat yang punya Ayudi karena udah mengizinkan dan menyempatkan motornya buat di review sama gue. Oke, jadi di sini yang lihat dari luar dulu aja kali ya, dan gue ada spek listnya di sini. Bentar ya. Oke. Jadi mungkin kita mulai dari luar dulu aja. Gini gue mention yang gue lihat dulu. Di sini ada penggantian master rem. Ini tuh pakai Brembo RCS 17 Kosa Corta. Di sini smooth sih, cuman agak keras. Entah mungkin karena selang rem atau gimana. Di sini pakai bracket WR3 juga, bracket tabung master remnya. Tabung master remnya ini pakai Brembo Big yang smoke. Oke, terus udah gitu bracketnya pakai WR3 tadi udah gitu selang remnya ini pakai TDR Racing yang braided ya. Udah gitu kita masih di atas dulu deh ya sebelum ke bawah. Di sini ada penggantian clutch lever atau bisa bilang handle yang kiri ini pakai Akosato yang ukurannya di sini 24 tulisannya. Udah gitu sebentar, ini enteng sih. Udah gitu di sini ada penggantian lagi hand grip pakai Puig ya, Puig High Tech Parts. Udah gitu kita turun lagi ke bawah. Di sini ada penggantian kaliper Brembo P4 ya, 4 piston. Nah ini emang oke sih ya. Cuman menurut gua sebenarnya pakai selang rem TDR ini cukup. Gua nggak ada niat ngerosting nih ya, jangan anggap ini ya. Cuma karena gua ada pengalaman juga, gua lebih prefer ya pakai merek KTC sih kalau menurut gue ya, karena gue motor rata-rata pakai KTC kalau misalnya gue belum ada budget buat beli Hell gitu kan. Oke, lanjut. Di sini ada penggantian disc brake. Disc brake-nya ini pakai PSM yang semi floating bisa dibilang. Ini warna merah, ukurannya 320 mm. Ini entah
include sama bracket atau enggak, cuman biasanya setahu gue kalau misalnya PSM itu udah include sama bracketnya, cuma karena mungkin ini Brembo P4 jadi dibikin ulang dari dural CNC. Oke, terus di sini ada penggantian spakbor depan ini. Spakbor depannya ini pakai karbon yang motif taiga, beda sama serat karbon yang biasa, nanti bisa dilihat langsung ya. Oke, udah gitu ini cakep lah ya. Warnanya tuh motor ini tuh nyaru gitu kan. Velgnya hitam, terus bodinya juga hitam sama merah. Terus nggak terlalu banyak warna-warna yang nabrak gitu ya. Jadi ini oke sih menurut gua. Nah, mention soal velg, ini velg udah diganti, bukan standar lagi. Ini velgnya pakai punya Pulsar atau baja ya bisa dibilang, karena banyak sih ya udah bukan hal yang aneh gitu, yang orang-orang yang beli Ninja, modif Ninjanya biasanya rata-rata pakai velg ini gitu kan. Ini udah di retain warna hitam gloss ya, hitam gloss. Oke, udah gitu di sini kita langsung bahas soal bannya aja. Ban yang depannya ini pakai IRC Fasti Pro. Ukurannya 90/80 17 ring 17 ya ini ya. Terus yang belakangnya juga sama, velgnya juga sama, nggak belang. Ini pakai Pulsar juga, cuma lebih lebar karena bawaannya emang seperti itu. Ban belakangnya ini pakai Pirelli Diablo Superbike alias slick. Ya, entah apa alasan kenapa yang punyanya pakai ban slick. Cuman yang jelas, menurut gue ini kalau misalnya buat daily agak rawan. Jadi gue saranin buat kalian kalau kalian emang modif, ban itu apa ya? Penentu juga lah buat kenyamanan kalian di jalan. Kalian bisa pakai Diablo Super Corsa atau yang lainnya, atau yang murah mungkin ada dari IRC ini juga bisa, atau kalian ada rezeki mungkin bisa beli Batlex gitu kan. Oke, yang belakang itu ukurannya 110/70 ring 17. Ini dari Pirelli yang gue udah mention tadi. Udah gitu di sini ada penggantian lagi nih dari radiatornya. Radiatornya ini udah agak standar lagi. Ini udah diganti pakai yang aftermarket, dan aftermarketnya pun bukan yang biasa-biasa ya. Ini pakai Bipro yang gambot. Radiator Bipro yang gambot. Kenapa sih gambot bang? Kalau misalnya yang kecil setahu gua radiatornya itu bakal lempeng aja biasa kayak radiator bawaan. Cuma kalau ini dia agak ngelengkung gitu. Dan fitmentnya di sini padat banget, dan di sini jadi berisi banget sih motornya gitu kan. Ini keren. Oke, kenapa bang diganti radiatornya sama bivolume? Ya sebenarnya selain alasan biar lebih aman juga kalau pakai jauh, di sini juga mesinnya udah dirubah. Dan soal mesin nanti dibahasnya belakangan, oke? Sambil kita dengerin suara knalpotnya. Nah, bicara suara knalpot ini udah pakai iTech yang big volume. Warnanya hitam biasa sih ya di leherannya. Udah gitu si silencernya di situ ada tulisannya apa itu? Track use only, racing use only di situ bahkan tulisannya ya. Udah gitu ada penggantian lagi nih di sini, footstepnya pakai Bipro dural CNC gitu, ujungnya teflon juga, ini aman sih seharusnya ya. Udah gitu cover footstepnya itu pakai karbon juga, itu kayaknya cetakan jadi kayaknya dry karbon. Nah udah gitu di sini kita agak mundur ke belah sini sedikit. Di sini ada penggantian karburator. Karburatornya ini pakai PWK, ukurannya gue nggak dikasih tahu, cuman kayaknya ini antara 28 sama 30 ya. Ini PWK punyanya Kawasaki KX, entah KX berapa yang punya, ini punya KX. Oke, udah gitu apa lagi ini? Valve standard custom. Ini tuh membran yang di dalamnya itu. Karena kalau orang-orang biasanya pakai V-Force ya. Kalau ini pakai customan gitu. Valve standarnya di custom, mungkin entah apanya yang diganti. Gue juga kurang tahu. Udah gitu di sini apa lagi nih kita lihat. Kita mundur sedikit ya. Di sini kaliper belakang. Kaliper belakangnya udah pakai Brembo P2 yang grey on red logo. Ini yang 2 piston ya. Ini cakep sih, warna dari si logo Brembo-nya outstanding banget, dan kalian juga nggak akan khawatir gitu buat beli Brembo. Kenapa? Karena dengan kalian merogoh kocek lebih banyak, kalian juga bakal dapat pengereman yang lebih aman gitu. Terus udah gitu selang rem belakangnya di sini sama, pakai TDR juga. Oke sih fitmentnya. Ya mangga. Sorry ada yang lewat. Udah gitu. Di sini apalagi yang diganti ya? Shockbreaker masih standar. Gearnya triple S.
Udah gitu rantainya gue coba lihat dulu lagi ya. Sorry banget karena gue emang baru ketemu ini motor, gue agak blank juga. Gear set Triple S depan belakang. Udah gitu ini behelnya bukan standarnya lagi ternyata. Gue kira standar karena emang modelnya masuk banget ya bentukannya. Ini tuh pakai behel punya Ninja SE gitu kan. Oke, apalagi yang bisa dibahas nih di sini. Dari luaran sih udah. Oh oke. Ya, di sini kita agak naik sedikit. Ini tutup tangkinya juga diganti. Yang gue entah gimana cara bukanya. Cuman yang jelas ini tulisannya push. Ada lock sama open. Ini pakai Taiga juga. Ini cakep nih. Ini salah satu part yang menurut gue agak ngeri karena kalau misalnya orang tahu bisa dijailin kan karena nggak pakai kunci langsung gitu. Cuman entah gimana deh ini mekanismenya. Tapi yang ini oke sih, keren. Dan emang udah banyak juga yang pakai. Oh sorry, ada lagi nih. Ini di sini ada tulisan Bipro. Oh ini preload sama ribbon shock breakernya ini pakai Bipro udah diganti. Bentukan shock breakernya standar tapi bisa di-adjust. Ini pakai atasnya diganti, mungkin sama dalamannya juga berarti pakai Bipro. Oke. Terus kita di sini karena mungkin udah cukup lah ya buat luarannya. Kita bakal bahas soal mesinnya. Oke. Mesinnya di sini yang diganti. Yang lahar kerkas pakai Vaito. Udah gitu headnya dibubut. Karbunya sama valve tadi udah gue mention. Headnya dibubut, sekali lagi. Dan udah di porting polish. Ya dikorek harian lah ya bisa dibilang. Dan sekarang biar gak berlama-lama kita langsung dengerin aja suaranya. Oke. Kita dengerin suaranya. Suaranya yang gue denger sini garing. Enak sih ya, cuman entah sih nanti kalau dibawa gue juga bakal test ride motornya. Oke, jadi segitu aja. Gue nggak bisa geber-geber karena nggak enak juga sama yang jaga daerah sini. Oke, jadi mungkin segitulah ya. Nanti kita bakal lanjut di video test ride-nya. Buat kalian yang penasaran sama motor ini juga motor sebenarnya dijual. Buat kalian yang penasaran, pengen nanya-nanya spek lebih lanjut, tapi speknya udah gue sebutin semua sih ya. Ini motor 2014. Ini juga surat-suratnya panjang dan motor ini juga dibikin atau dibuildnya di AMT Racing di teman gue. Gue juga nggak expect karena gue nggak tahu ini motor ternyata dibikin di teman gue Zidan ya AMT Racing. Jadi kalau misalnya kalian ada budget atau kalian pengen nanya-nanya dulu, boleh langsung komen atau misalnya kontak ke Instagram gue, Dion Gustian. Nanti juga AMT Racing-nya gue cantumin di bawah buat kalian nanya-nanya spare part atau mobil engine atau mau restore. Itu kalian bisa banget di sana karena setahu gue Zidan banyak megang 2 tak atau maksudnya nge-build 2 tak maksud gue. Jadi mungkin cukup sekian buat video kali ini. Gue udah review dan singkat ya. Jadi lanjut nanti pas video test ride-nya. Buat kalian yang belum subscribe gue, tolong support gue terus. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka, komen kalau kalian penasaran, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya tuh biar kalian gak ketinggalan notifikasi dari gue. Oke, jadi cukup sekian. Keep riding safe and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.